Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 5 ayat 12 sampai 16. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Melalui Injil hari ini kita diingatkan bagaimana kita bisa melihat bagaimana seorang yang menderita kusta, penyakit yang membuat seseorang diasingkan dari masyarakat, dari lingkungan, lalu datang kepada Yesus dengan penuh iman. Ia berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Reaksi atau respon Yesus sangat luar biasa. Dengan penuh belas kasih, Yesus menjawab, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Lalu menyentuh orang tersebut dan menyembuhkannya. Ada hal-hal penting yang dapat kita terima dari Injil hari ini. Yang pertama adalah keberanian untuk datang kepada Yesus, kepada Tuhan. Orang kusta itu tahu bahwa dirinya dijauhi oleh masyarakat, dianggap najis dan tidak layak mendekati siapapun. Namun ia tetap datang kepada Yesus. Ia tidak takut akan penolakan karena ia percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan dan menerima dirinya. Bagaimana dengan kita? Dalam kehidupan kita, mungkin kita merasa berdosa, tidak pantas, tidak layak, atau mungkin merasa malu untuk mendekat kepada Tuhan. Namun bacaan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya dengan iman. Kita diajak untuk berani membawa segala kelemahan, segala dosa kita, dan pergumulan kita kepadanya, karena Dia selalu menerima kita dengan penuh kasih. Yang kedua adalah kasih dan sentuhan Yesus yang menyembuhkan. Dalam masyarakat itu, menyentuh orang kusta adalah hal yang dilarang. Mengapa? Karena mereka dianggap najis. Tetapi Yesus tanpa ragu menyentuh orang kusta tersebut. Sentuhan ini bukan hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi juga mengembalikan martabat orang itu sebagai manusia. Apa artinya semuanya ini bagi kita? Sentuhan kasih Tuhan menyembuhkan luka-luka kita, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Mungkin kita terluka karena perkataan orang lain, karena kegagalan atau pengalaman hidup yang tidak mengenakan. Yesus hadir untuk menyembuhkan dan memulihkan kita. Kita hanya perlu membuka hati dan membiarkan kasih-Nya bekerja dalam hidup kita. Yang ketiga adalah hidup sebagai saksi kasih Allah. Setelah disembuhkan, orang kusta itu diminta oleh Yesus untuk menunjukkan dirinya kepada imam dan mempersembahkan persembahan sesuai hukum Musa. Hal ini adalah bentuk kesaksian bahwa Allah telah bekerja dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Jika kita telah merasakan kasih dan karya Tuhan, kita semua dipanggil untuk menjadi saksi bagi orang lain. Kesaksian kita bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui perbuatan kasih.
kepedulian dan pengampunan kepada sesama. Dan sebagai air kata, Yesus tidak hanya menyembuhkan fisik, tetapi juga memulihkan hubungan kita dengan Allah dan sesama. Ia ingin kita hidup penuh iman, kasih, dan sukacita dalam kasih-Nya. Untuk itu, mari kita semua seperti orang kusta dalam Injil hari ini, kita datang kepada Yesus dengan iman dan membuka hati untuk menerima sentuhan kasih-Nya dan menjadi saksi kasih Allah di tengah dunia ini. Demikianlah permohonan hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau tidak pernah menolak kami meski kami penuh dengan dosa, dengan kelemahan. Sentuhlah hati kami, sembuhkan luka-luka kami, dan mampukan kami untuk menjadi saksi kasih-Mu di dalam dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.